Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam damai sejahtera kepada kita semua. Kami dari tim 1 dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan akan melakukan riset ke sekolah SMA Negeri 1 Persisatuan Kabupaten Deli Serdang. Sebelum kami melakukan riset, kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Togu Samunuria di Manurung. Nama saya Andi Latifah. Nama saya Kristina Juna. Nama saya Sinetron Tasmania. Nama saya Mulan Fitri Adi di Perusahaan. Nama saya Lata Kerja Bumi. Nama saya Aprila Purba. Nama saya Lin Sulisuri Citayung. Nama saya Esrawat Tempukulu. Dan nama saya Andreas Domini Marpau. Sekian perkenalan dari kami. Untuk itu, saksikan bagaimana riset kami selanjutnya. Misalnya pada wawancara kali ini sangat berbeda. Contohnya mungkin belajar apa yang kalian suka, gitu. Kenapa kalian bisa suka, gitu. Jadi santai aja dengan kali ini. Tapi yang terus apa kok menyangkut sama diri kalian. Jadi kalian tuh jawabnya santai aja, jujur, gitu ya. Jadi gini adik-adik, dalam mata kuliah yang kalian ada yang namanya pembelajaran bersama pendidikan. Mata kuliah itu sangat pendidikan dulu mengajari kami ataupun memberikan pelajaran kepada kami tentang bagaimana sistem cara mendidik dan bagaimana peran peserta didik dalam mengambil pendidikan. Jadi, kami akan riset dan sekalian mewawancarai beberapa orang dari adik sekalian tentang bagaimana perkembangan pendidikan di sekolah ini. Untuk itu, kami mohonkan partisipasi dan adik sekalian untuk mau menjawab dan ikut andil dalam objek yang akan kami observasi. Mungkin akan langsung diberikan pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya aku kasih dulu ya sebagai pengajar sekalian. Di sini tuh siapa yang berjawab? Tangannya. Metode atau cara belajar yang bagaimana yang bisa sehingga mengubah kesan mereka. Apa metode belajar yang paling suka itu sehingga metode itu membuat terkesan buat kalian untuk belajar lagi suka. Misalnya tuh kalau belajar itu maksudnya gimana sih kalau belajar sendiri gimana? Belajar sendiri ada orang sendiri, cara harus sendiri. Ayo siapa yang paling ini boleh katakan ya Andrea? Kalau katanya setuju ya. Pada cara ini sini aja. Mungkin lagi apa? Jangan itu jadi gini. Oke, buat teman sini ya. Siapa yang berani menjawab pertama? Saya Nah, saya metode belajar itu kan cuma bisa dari untuk ini platform actually fokus hasilnya pakai PPT atau video pembelajaran bisa secara langsung ini ataupun metode belajar lainnya yang mana oleh Cipai. Ada yang memberikan pendapatnya? Ini langsung berdiri dulu ya, karena tidak tahu. Tapi abang itu sekarang apa? Aku kan baca. Kalau boleh tahu apa ini? Bang ini bisa menjawab sama ya sesuaikan juga ya. Nggak mungkin kali kasih juga. Kan juga lah. Makasih ya. Ya, lanjut pertanyaan kedua mungkin. Mungkin pada saya apa belajar dengan metode digital yang sering dilakukan sekolah ini? Mungkin kayak ada video
Nanti kakak kasih dia kok. Apakah apakah belajar dengan kita sering dilakukan di sekolah ini? Sering. Sering. Apakah kalian senang? Aku bekerja sebaik. Ada hadiah Tuhan? Apa ada temin? Oh boleh nangkap. Nangkap. Kan sering nggak? Ada yang dulu yang membawa itu. Jadi enak itu semua. Kemudian terkadang kita cuma dia berhasil lepas. Nanti kalau udah gurunya gitu ya. Ada pendapat yang lain? Karena kalau ada yang dijawab, kelasnya nggak salah. Oke, karena hari ini udah mau jawab ya, karena kira ya. Gitu. Jangan dilihat ya. Ini dulu, soalnya ini agak sulit sih pilih barisannya. Pada kayaknya belum itu apa tuh kan? Pertanyaan ketiga adalah sifat mengajar guru yang bagaimana yang kamu suka dan kenapa? Kan pasti kalian punya nih guru favorit kalian. Yang aku suka kali ini sama guru yang ini, guru yang ini. Kenapa kalian suka? Nah ini aku maunya suka dong. Ada yang ketiga sih boleh? Kenapa? Yang pembawaannya selalu harus dan informasi cerdas dalam keberuntungan. Kalau kamu deh, Awalnya semuanya oh yang aktif gitu ya. Yang suka guru mana-mana enggak? Yang suka yang mana-mana enggak ada? Oh, harus belajar kita enggak? Apa? Ini di mana? Ada nggak untuk kalau ada itu emang semua udah jelas favorit kalian gimana ya? Terima kasih ya dari barisan ini. Halo, selamat siang adik-adik. Jadi di sini kakak melakukan wawancara untuk kalian mengenai metode pembelajaran yang ada di sekolah ini. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Ana Teja Brobukit dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan PPKN. Nama kalian? Nama saya Ali. Nama saya Sandi Suryadata. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara di SMA Saipercutuan. Jadi, adapun pertanyaan yang ingin kakak tanyakan yaitu yang pertama, bagaimana pendapat adik-adik tentang peraturan yang ada di sekolah ini? Apakah sudah membangun karakter yang ada di dalam diri adik-adik atau belum? Siapa yang mau jawab duluan? Kalau menurut saya sendiri ya Kak, kalau untuk peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini, mungkin untuk saya sendiri itu sudah sangat membangun karena memang apalagi ini ada program baru yaitu makin disiplin Kak. 7.30 tuh gerbang tuh sudah mulai ditutup dan ini juga ada mulai besok programnya itu beberapa anak OSIS itu untuk mengamani di depan untuk beberapa siswa-siswi agar aman lah gitu. Karena kan Kak setiap pagi tuh rame ya Kak kelasnya di depan tuh. Jadi guru BK tuh kadang kewalahan gitu. Nah, jadi menurut saya dari pertanyaan Kakak tersebut itu sudah sangat membangun karakter saya. Kalau menurut Sandi? Kalau menurut saya mungkin saya sudah, tapi sebagian dari siswa lain belum mengikuti peraturannya. Karena banyak yang melanggar aturannya, seperti tadi siang, tadi pagi terlambat datang masuk kan.
Kan waktunya udah dijadwalkan 7.35 kan, udah datang ke sekolah. Ya, Berarti menurut kalian untuk diri kalian itu sudah membangun, namun mungkin untuk teman-teman ada yang belum diterapkan gitu ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dengan jumlah tugas yang diberikan di dalam sekolah, apakah tugas tersebut menambah wawasan adik-adik, dan tugas apa yang paling membuat adik-adik suka dalam mengerjakan tugasnya gitu? Kalau dari saya Kak, karena tugasnya mungkin banyak juga ya Kak. Apalagi nih kami dari kelas 12, saya juga ikut organisasi. Jadi kayak menurut saya tuh jadinya kayak numpuk banget ya kan Kak. Jadi kalau untuk wawasan itu udah menambah, tetapi sedikit agak butuh waktu lebih lah Kak untuk mengerjakannya gitu kan. Kalau untuk pertanyaan Kakak, pelajaran apa yang saya suka, tugas apa gitu, itu mungkin kayak pelajaran lebih kayak ke bahasa Indonesia, IPS, seni musik, itu saya lebih cepat memahaminya kayak sosiologi gitu. kalau menurut saya ya biasa aja kan. Nah, karena kan tugas banyak itu kan, jadi kegiatan lagi kosong, saya kerjain terus mudah dipahami gitu. Pelajaran yang saya sukai mungkin fisika sama kimia, tentang listrik, baru daya menarik magnet, baru tentang pH semasa gitu. Berarti kalau kalian ini sekarang kurikulum merdeka ya? Ya. Jadi menurut kalian apakah dengan adanya kurikulum merdeka ini waktu kalian itu dalam belajar semakin efisien atau malah menambah beban kalian gitu di dalam tugas? Sedikit menambah beban Kak, karena juga kami sebagai anak kelas 12 ini nggak harus nyarinya itu di akademik aja kan Kak, kami juga nyari di non akademik. Jadi tuh kalau digabung itu jadinya kayak butuh manage waktu lah Kak gitu. Setidaknya kalau misalnya nggak diatur waktunya ya bakalan bentrok semuanya gitu. Kalau adek? Bagus sih Kak, semenjak kurikulum merdeka ini. Jadi lebih banyak wawasan yang bisa dicari. Oke, jadi yang terakhir mau kakak tanya, ini kan kalian udah pernah ngerasain kurikulum 13 kan? Nah, menurut kalian apakah lebih baik kita masih tetap di kurikulum 13 atau mengembangkan kurikulum merdeka ini? Kalau menurut saya sendiri itu ada baiknya dan ada buruknya. Kalau baiknya itu kan Kak, anak-anak murid ini kalau di kurikulum merdeka ini lebih luas gitu, bebas untuk mencari beberapa materi, nggak harus di buku, nggak harus dari penyampaian guru aja. Jadi kami dikasih kebebasan untuk mencari beberapa informasi, materi tentang yang dipelajari itu di berbagai informasi gitu kan Kak, di berbagai sumber lah. Nah kalau yang negatifnya itu mungkin jadinya guru itu sebagai kayak pemandu aja, kayak Kurangnya pengamatan iya. doang. Jadinya tuh anak muridnya ini terkadang kalau misalnya anak muridnya yang mungkin bagus, pemikirannya kritis, mungkin itu bagus untuk dia. Tapi kalau anak muridnya yang mungkin pemikirannya kayak masih untuk main-main aja, itu kayaknya jadinya kayak ya udah gitu Kak. Berarti ada positif sama negatifnya ya. Kalau adek? Kalau menurut saya kurikulum 2013 sama kurikulum merdeka jauh beda Kak. Soalnya kalau kurikulum merdeka itu gurunya harus lebih paham materinya daripada muridnya. Sementara kalau kurikulum merdeka, muridnya harus lebih paham materi daripada guru. Jadi terima kasih atas wawancara dari adik. Di sini dapat kita simpulkan bahwa adik-adik lebih over ke kurikulum merdeka daripada kurikulum 13 ya kan? Ya. Jadi terima kasih dan sekian. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Jelita Stefanis Nambela dan rekan saya. Nama saya Christine Angelina. Di sini kami akan mewawancarai adik-adik ini untuk memenuhi tugas mini riset. Adik-adik juga boleh perkenalkan dirinya masing-masing. Nama saya Rahma Asika Batubara. Nama saya Naufal Munzafran. Di sini saya akan bertanya mengenai bagaimana pendapat adik-adik sekalian tentang sistem penilaian yang diterapkan di sekolah. Apakah sudah adil dan efektif? Menurut saya sih Kak, ya sistem penilaian di sekolah ini tuh kurang efektif Kak. Iya Pak, karena kurang efektifnya itu karena ada sebagian guru yang ngambil penilaian itu cuma dari nilai ujian. Kayak nilai ujian itu kan paperless Kak, jadi kita nggak tahu dia jujur atau enggak dalam itu. Nah jadi penilaian itu kurang efektif. Tapi ada juga penilaian yang efektif Kak, kayak di kelas tuh ngambil nilai tugas. Juga guru tuh menilai bukan hanya dari kepintarannya aja gitu Kak, dari segi moral juga itu diambil. Makanya kalau kita pintar tapi nggak bermoral Sama aja itu gitu, nggak bisa. sama aja gitu ya. Berarti harus seimbang keduanya. Iya, seimbang. Berarti ada efektifnya, Ada yang tidak efektif juga. Gitu ya. Selanjutnya, Baik, pertanyaan kedua, apakah sekolah kalian ini cukup memperhatikan kesejahteraan mental siswanya? Apakah misalnya dalam bentuk pembulian seperti itu? kalau sekolah kami memperhatikan sih Kak. Bahkan kemarin ada dari dinas kesehatan itu kayak menerapkan tentang
stunting itu juga ada dijelaskan, edukasi tentang stunting sama perempuan tuh yang kayak kurang darah gitu Kak, ada pembagian tablet dan tambah darah. Nah terus kalau untuk kesehatan mental di sekolah ini juga ada agen pembulian gitu Kak. Nanti dari siswa ini ada sekitar 30 siswa-siswi yang dipilih untuk jadi agen perubahan namanya gitu. Jadi kalau ada kayak kejadian bully-bully gitu, nah kalau mereka takut ngelaporin ke guru, itu mereka bisa melalui kami, baru nanti kami yang ngelaporin ke pihak guru. Ada nggak kasus gitu ya? Kasus-kasus pembulian di sekolah yang pernah terjadi gitu? Sebelumnya belum pernah ada sih Kak kasus pembulian. Ya nggak tahu sih, entah Tertutupi? dia mungkin tertutupi atau Nggak berani melaporkan? tidak berani melaporkan. Up gitu. Tapi sudah ada agen-agennya untuk menanggulanginya kalau terjadi gitu. Kami juga yang kayak edukasi bully gitu Kak, bahwa di sekolah itu nggak boleh ada bullying gitu. Baik, sekian dari wawancara pada hari ini. Terima kasih juga Bu. Baik, di sini Kakak perkenalkan diri dulu. Nama Kakak Ulan Fitri Andini Borusiaan. Di sini Kakak akan mewawancarain kalian berdua. Sebelumnya kalian lebih baik memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Bita Naina Humaira. Saya dari kelas 12 Matlansos. Dan saya Biprastio, saya juga dari kelas 12 Malansos. Baik, untuk pertanyaan pertama, apabila guru kalian menjelaskan pelajaran, apakah kalian mengerti dengan penjelasan yang guru itu jelaskan? Ada dulu. Kalau saya sih mengerti ya Kak, tapi kan guru-guru memiliki tipe-tipe cara mengajar yang berbeda. Salah satu guru kadang menjelaskan dengan terperinci, dengan jelas, itu saya sangat paham Kak. Tapi kalau guru yang hanya mengandalkan PPT dan kami disuruh mencatat PPT itu tanpa dijelaskan, itu tidak mudah untuk dipahami Kak. Menurut saya juga mudah dipahami gitu kan, tapi ya memang benar apa kata teman saya, setiap guru memang punya pengajaran yang berbeda-beda. Nah, dimana kalau guru ini mengajarkan yang secara terperinci gitu kan, menjelaskan, dan guru ini membuka sesi tanya jawab untuk siswa-siswinya. Nah, di situ ya ada kesempatan untuk kita bertanya dan mendalami bahwa itu kita bisa mengetahui apa yang diajarkan. Nah, apabila adik-adik tidak paham, kalian tipe yang bertanya nggak? Kayak misalkan Bu, saya tidak paham dengan pelajaran itu. Ya, saya tipe orang yang suka bertanya, tapi kalau misalnya jamnya sudah habis saya nggak bertanya, lebih belajar mandiri lagi. Saya juga tipe orang yang sangat kritis gitu kan, apabila ada pelajaran yang itu susah dipahami gitu kan, itu yang janggal di otak saya, dimana ini harus saya ketahui gitu kan. Jadi berpikiran kritis ini membantu saya untuk mendalami pengetahuan yang dikasih guru gitu. Jadi adik-adik belajar mandiri ya untuk memahaminya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, adakah kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kalian yang mendukung pembelajaran di kelas? Oh, tunggu. Di sini ada yang ikut ekstrakurikuler? Ada nggak saya? Ekstrakurikuler apa? Saya ekstrakurikuler Rohis. Menurut Adi itu ada nggak mendukung metode pembelajaran di kelas? Menurut saya ada Kak, di mana ekstrakurikuler Rohis ini ada yang namanya pembinaan gitu kan. Nah, di mana pembinaan ini membutuhkan ilmu komunikasi yang itu perlu kali gitu kan dalam membina, di mana itu sangat cocok di dalam ruangan kelas atau mendukung pembelajaran di kelas gitu. Di mana nanti kalau guru ada buka sesi tanya jawab, itu saya sangat bermanfaat sekali karena saya ada skill yang itu komunikasi dalam pembinaan gitu kan. Jadi ya terbantu gitu. Oke. Sekian, terima kasih ya atas waktunya. Sekian video mini riset kami pada SMA Negeri 1 Percisatuan, kami dari tim 1 dalam kelompok besar filsafat pendidikan mengucapkan terima kasih banyak.